Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktik asuransi syariah di BMT, yaitu di kelompok 12 beranggotakan yang pertama Cici Nadia Putri, yang kedua Cindy Rahmadani, yang ketiga Indah Ramadanti. Yang pertama yaitu akuntansi dana komersial BMT dan akuntansi dana sosial BMT. Pengertian yang dikemukakan oleh Amin Aziz dalam Neni, BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Mal wa Tamwil. Dari segi Baitul Mal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak dan sedekah dan memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir miskin. Pada aspek-aspek Baitul Tanwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota-anggota. BMT merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Hal ini dikarenakan BMT memiliki dua istilah, diantaranya Baitul Mal atau fungsi sosial yang merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Fungsi sosial BMT juga harus berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Salah satunya yaitu menghilangkan ekonomi ribawi dari sisi Batul Wamil atau fungsi komersial. Merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial seperti tabungan, pinjaman, dan transaksi ekonomi yang bersifat produktif untuk menghasilkan laba. Kedua fungsi ini merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja secara sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Mahlul Ilmi, apabila ada pengingkaran pada fungsi ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi serius secara negatif terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Siapapun tidak berhak untuk mengklaim lembaganya sebagai BMT jika kedua fungsi tersebut tidak ada atau hanya menggunakan satu fungsi saja. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau yang biasa dikenal neraca adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi posisi keuangan BMT yang terdiri dari 4 unsur yaitu 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Dana syirkah temporer, dan 4. Ekuitas. 2. Perhitungan hasil usaha atau PHU. Laporan laba rugi atau pada koperasi dikenal dengan istilah laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan BMT yang mencangkup informasi 1. Penghasilan, 2. Hak simpanan atas bagi hasil, dan 3. Beban. 3. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara dalam satu periode. Laporan arus kas menyajikan arus keluar dan masuk kas dan setara kas yang dibagi ke dalam 3 aktivitas. 1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, dan 3. Aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung dan tidak langsung. Kas dan setara kas BMT terdiri dari kas penempatan dana pada bank, baik berbentuk giro, tabungan, atau deposito yang kurang dari 1 tahun. Penempatan dana pada koperasi lain yang berbentuk simpanan sukarela atau simpanan berjangka yang tidak lebih dari 1 tahun. Investasi pada surat berharga syariah jangka pendek kurang dari 1 tahun. 4. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan atas akun ekuitas BMT selama satu periode yang terdiri dari yang pertama yaitu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga modal pernyataan, yang keempat dana cadangan, yang kelima SHU. Laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk menilai kenaikan atau penurunan modal BMT dalam satu periode. Modal BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kelima itu laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi selisih penghimpunan dana zakat dan penyaluran dalam satu periode, serta perjumlahannya terhadap saldo awal periode sebelumnya. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat mencerminkan aktivitas sosial BMT dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. BMT dapat menghimpun dana zakat dan pengelolaan dan anggota BMT dan menyalurkannya kepada 8 asnaf mustahil. Yang keenam yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan kegiatan KSPPS pada sektor sosial berupa arus kas, pengumpulan dan penyaluran infak atau sedekah. Nilai akhir yang disajikan adalah sejumlah saldo akhir kas yang siap untuk disalurkan. Pencatatan dilakukan dengan metode akuntansi berbasis kas, yaitu dicatat pada saat kas telah secara efektif diterima atau dikeluarkan, termasuk dalam kategori dana kebajikan diantaranya adalah yang pertama dana infak, dana sosial, denda, wakaf, dana amil, dan pendapatan non halal seperti bunga simpanan pada bank konvensional. Yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan. Merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BMT. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BMT, ikhtisar kebaikan akuntansi, penjelasan pos-pos dan laporan keuangan serta informasi penting lainnya. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok 12. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.